Bilangan 9 ayat 1 sampai 23 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan, menurut segala ketetapan dan peraturannya. Haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh Gimana karena bisa? mayat. Gimana? Bagus nggak? Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah.
dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging.
Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian. Baik, terima kasih untuk Rektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sharma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Tiang Awan dan Tiang Api. Silakan Pastor. Haleluya, Pak. Minta tolong di spotlight punya saya, Pak. Karena saya pakai handphone, nggak bisa bikin sendiri. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah ya? Oke. Sudah. Ya. Oke, haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari. Dinantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan penuh cinta, dan dengan hati yang tulus, hati yang penting, saudara ya. Banyak orang meremehkan, hatinya nggak lurus sama Tuhan. Itu beneran ya. Saudara, berapa banyak Anda sudah 3 tahun di sini? Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah mengalami terobosan? Berapa banyak yang masih maju mundur, maju mundur, maju mundur? Ya, kalau saya lihat itu rata-rata hatinya nggak tulus. Hatinya itu apa? Apa gitu ya? Ya nggak tulus lah, nggak murni hatinya. Ya, selalu ada saja ya yang yang pokoknya hatinya nggak tulus ya, nggak murni, penuh dengan intrik, ya selfish. Waduh, saudara ya, sehingga banyak sekali yang menghadapi apa saja pokoknya terus marah, soalnya orang lain, nyalain orang lain, apa saja selalu nyalain orang lain.
Ya, saya melihat ya, saudara ya, orang-orang yang satu ya, selalu menyalahkan orang lain. Kalau ada masalah, pasti salah orang lain. Kalau ada masalah, pasti salah orang lain. Anda ngamatin nggak tuh? Dua, ya saya ngamatin. Ada orang, kalau lagi ada kesalahan, dia takut disalahkan. Takut disalahkan. Ya. Yang ketiga, ada orang yang kalau lagi bikin salah, ya, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Ya, ulangi ya. Tadi yang pertama, kalau ada salah, pasti nyalain orang lain. Dua, ada orang yang kalau salah, kalau ada sesuatu kesalahan, padahal bukan salahnya dia. Ya, bukan salahnya dia, tapi pokoknya ada kesalahan di suatu, ada peristiwa yang tidak pas. Dan dia takut dia yang disalahkan. Selalu ketakutan dia salahkan. Ketika dia bikin salah dan dia sembunyikan. Dia nggak nyatakan salah, tapi dia sembunyikan. Ya, enggak, tiga-tiganya ini nggak baik, saudara ya. Tiga-tiganya ini nggak baik. Tiga-tiga ini membuktikan bahwa Anda belum berdamai dengan Tuhan Yesus, belum didamaikan. Ya kan? Anda hanya mengenal Tuhan Yesus sebatas agama, sebatas kulit, sebatas simbol-simbol ritual. Tetapi Anda belum menghidupi Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang menghidupi Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia tidak akan mempersalahkan orang lain. Mengapa, saudara? Ingat korban kambing, 2 kambing, 1 dipersembahkan kepada Azazel, 1 disembelih untuk Yehova. Ya, Azazel itu artinya bukan setan, saudara ya. Azazel itu artinya yang dikambing hitamkan, yang dipersalahkan. Nah, dulu kita belajar ya, tahun kemarin ya. Azazel itu yang dipersalahkan. Maka waktu dia melepas kambing itu ke Azazel, mereka sambil membaca, tidak ada lagi orang yang dipersalahkan. Mereka ngomongnya begitu. Begitu ya, saudara ya. Nah, siapa di sini yang masih kalau ada kesalahan, dia nyalain orang lain. Suka sekali nyalain orang lain. Pokoknya kalau dia nggak beres dalam hidupmu, itu salahnya siapapun. Entah siapa, pokoknya Anda bisa ketemu aja orang yang salah itu. Ya, ada orang yang kalau sudah bikin salah, dia sembunyikan kesalahannya. Walaupun dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia sembunyikan. Ya, yang ketiga, ada orang yang nggak ada masalah, dianya nggak salah, tapi ada masalah. Dan dia ketakutan ya, takut dipersalahkan. Oh, bukan aku loh, bukan aku loh. Bukan aku ya. Bebek langsung panik ya, bukan aku loh. Repot, saudara ya. Nah, ini adalah orang-orang yang belum berdamai dengan Tuhan. Kalau Anda tergolong itu, Anda bilang, Tuhan Yesus, tuh aku nggak bisa berdamai ya dengan Tuhan, dengan diriku, dengan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Anda ngomong, tolong aku Tuhan. Ya sekali, nanti besok berdoa lagi. Kalau masih gitu, Tuhan, tolong aku Tuhan. Suatu ketika kamu tiba-tiba kamu didamaikan dengan Tuhan, kamu merasakan ada kesalahannya biasa. Oh iya, aku salah, sorry. Enak ya, saudara ya. Saya mah kalau salah masih bilang, oh iya, aduh aku salah ya. Gitu ya, aku salah. Ya, salah, mengaku aja salah. Salah itu tidak selalu berdosa. Salah itu tidak selalu berdosa loh, saudara ya. Salah itu ya karena salah. Bukan suatu aib, bukan suatu yang ya salah. Ya namanya orang salah ya kita perbaiki. Bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, kita minta maaf. Minta rekonsiliasi dengan kepada orang yang kita punya salah. Gitu ya. Nah, lalu orang-orang ini masuk di dalam berbagai macam masalah atau pencobaan. Lalu pencobaan ini menjadi makin berat bagi hidupnya. Karena apa? Dia selalu mencari siapa yang bisa tak salahin. Dan aku tidak mau salah. Tidak mau dipersalahkan. Rahasia, saudara ya. Nah, saudara tahu nggak pencobaan di dalam hidup kita itu? Ya, kalau kamu punya hati yang lempeng, lurus, murni, maka pencobaan yang di dalam hidupmu itu sebenarnya adalah tiang awan dan tiang api, loh, saudara. Kalau Anda mempelajari tiang awan, tiang api itu bukan sekedar mujizat tiang awan, tiang api. Itu tuh tornado yang ada di padang gurun, di padang belantara, ya, di zamannya Musa itu kan
Itu kan padang gurun Arabia, saudara. Ya, dari Kades Barnea sampai ke arah Yeriko itu adalah sepanjang padang gurun Arabia dan Petra Yordania, saudara. Nah, itu tanah lapang yang luas sekali sehingga memungkinkan terjadinya badai pasir atau tornado, apalah namanya. Nah, saudara, badai itulah yang menuntun orang Israel. Badai itu, saudara, badai di padang gurun yang membentuk pusaran, ya kan? Tiang awan kalau siang, atau tiang api bila malam. Ya. Nah, jadi itu adalah sebuah tornado, tiang-tiang langit itu yang namanya tiang langit yang di dalam kitab Ayub ya, tiang langit. Tiang langit pun dihardik sama Tuhan, nurut ya, memimpin orang Israel. Makanya itu kadang-kadang bisa sehari, bisa 2 hari diangkat, bisa malamnya berhenti, itu siangnya naik. Ya karena itu sebuah badai dia jalan. Jadi orang Israel itu jalan ya di belakang badai. Ya. Filmnya apa ya, Mah? Yang ngejar-ngejar badai, Mah? Twister ya, Mah? Twister ya. Eh, Twister ya, sudah saya lupa ya. Itu Twister kalau nggak salah. Yang ada cewek ngejar-ngejar badai itu ya. Karena suaminya mati di badai, itu kena badai. Nah, orang Israel ini berjalan di belakang badai, saudara. Kalau badai itu berhenti, dia berhenti. Mengapa? Sebab kalau dia tidak berjalan di depan, di belakang badai, itu musuh dari depan, mereka nggak siap, saudara. Twister ya, Mulyo ya, thank you Twister ya. Nah, itu kalau orang ingin dahuluin, maka mereka akan amat sangat lemah. Mereka belum siap perang, ya. Makanya mereka nunggu badai itu paling aman, saudara. Mereka berjalan di belakang badai itu jalan, mereka jalan. Badai itu berhenti, mereka berhenti, saudara. Ya, jangan pernah takut dengan badai. Kalau hatimu murni, kamu tidak akan takut dengan badai. Kamu tahu itu Tuhan sendiri ada di dalam badai. Ingat pelajaran, kalau ada badai, jangan dihardik. Ya, memang dihardik dalam nama Yesus badai, tenang, diam, tenanglah. Tapi habis itu kamu dimarahi Tuhan Yesus. Di mana imanmu? Ada badai, kamu teriak-teriak sejeritan. Ingat ya, itu ya, Yesus berjalan di dalam badai, atau Yesus tidur di buritan, kemudian badai datang, guru-guru kita binasa, panik ya, panik kita ya. Jangan dihardik badainya berhenti, saudara. Tapi dimarahin kamu sama Tuhan Yesus. Di mana imanmu? Kenapa kamu takut sama badai? Di dalam badai itu Tuhan Yesus, jangan khawatir, saudara. Kalau kamu lagi jalan bersama tiang awan, tiang api, kami itu ya dari sejak 2014 ya, sampai dengan hari ini, kami itu seperti berjalan dengan tiang awan dan tiang api yang menuntun kami, loh, saudara. Coba Anda lihat ya, siapa yang masalahnya lebih berat dari saya? Tiap hari setiap ada masalah itu dia ada di dalam depan kami. Dan kami jalan bersama badai itu. Dan karena ada badai-badai itu, maka iblis tidak punya kesempatan lain buat mengganggu kami. Karena ketika ada badai datang, saya responnya benar. Badai itu saya bikin sedemikian rupa, supaya itu badai itu yang menuntun pertumbuhan rohani saya. Ingat, kemarin pelajaran tadi kemarin pagi, ada beberapa hal periode kehidupannya kamu tidak bisa ulang. Ya. Nah, pencobaan, fitnaan, caci maki orang, hal-hal yang tidak baik dari orang kenakan kepada saya, itu saya respon dengan positif. Setelah saya merespon dengan positif, itu akan menjadi sebuah badai yang membentengi musuh, nggak bisa sembarangan, saudara. Ingat, badai itu bisa tiba-tiba ada di belakangnya orang Israel. Waktu mereka menyeberangi Pihahirot itu, laut yang menyeberangi laut itu, tiba-tiba badai itu pindah ke belakangnya Israel di antara orang Mesir dengan orang Israel. Di dalam badai itu ada pertolongan Tuhan buatmu. Bukan kamu ditolong dilepaskan dari badai, salah, saudara. Kamu berjalan bersama badai, karena badai itulah hadirat Tuhan. Awan badai itu adalah hadirat Tuhan. Kamu berjalan bersama badai, badai itu yang akan melindungi kamu, membentengi hidupmu, saudara.
Jadi jangan takut dengan pencobaan. Ada orang fitnah, jangan bingung. Saya mah kalau ada orang fitnah, saya tenang-tenang saja. Mau fitnahnya itu benar, mau nggak benar, saya mah tenang-tenang saja. Tuhan, tolong Tuhan. Itu menjadi indikator kerohanian, ya kan? Dari mulai kamu lahir baru, ya kan, sampai kamu mulai belajar, kamu menuai apa yang kamu tabur, atau kamu bahkan tidak perlu menuai taburan kamu yang jelek, dan sampai kamu melayani, ada gesekan di situ, ya ada saling singgung menyinggung, dan kamu bilang, Tuhan, tolong Tuhan, responmu tetap baik. Yesus, engkau baik. Tuhan, saya sakit hati, tapi saya tidak mau sakit hati. Aku mau damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Gitu, saudara. Nanti badai itu bisa kamu kendalikan, nurut sama kamu badai itu, saudara. Yang akan melindungi kamu dari musuh-musuhmu. Dan itu menjadi indikator kerohanian. Seberapa besar badaimu. Bahkan orang dunia saja mengerti ya, kalau makin tinggi, makin di puncak, badainya makin besar anginnya. Ya, kapal makin besar, ya ombaknya makin besar. Orang sendiri sudah tahu, saudara. Kamu kok nggak ngerti bahwa badai pencobaan hidup itu adalah menunjukkan indikatormu. Nah, kalau pencobaan hidupmu cuma besok mau makan apa, waduh, itu pencobaan yang paling dasar dalam hidup manusia. Harusnya kamu sudah lewat. Harusnya itu pencobaan itu bukan besok mau makan apa. Harusnya pencobanya itu kayak saya. Pencobanya adalah, aduh, ini orang belum ke rumah sakit, nggak ada obatnya. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, tolong Tuhan. Uangnya nggak ada, sembuhkan dia. Harusnya masalahmu itu, saudara ya. Saya kemarin ngomong-ngomong sama para penatua, para bendahara. Udah, kita kan di sini mau retreat, mau jalan. Jangan bicara terlalu banyak masalah. Udah saya bilang, untung yang kita bicarakan bukan masalahnya kita, tapi masalah dari komunitas. Jadi kita bicarakan bukan masalahnya kita loh. Jadi kita bicara bagaimana nolongin orang-orang yang belum bayar kontrakan, ada yang belum bayar sekolah, ada yang melanggar prosedur. Yang kita bicarakan rembuk adalah masalahnya mereka, bukan masalahnya kita loh. Coba kamu ngerembuk masalahnya kita, sampai kamu cenut-cenut sodor kepalanya. Kita ini sedang membicarakan masalahnya orang lain, dan kita mau tolong menjadi solusi. Kalau hatimu tulus, kalau hatimu benar sama Tuhan, kamu melimpah dengan cinta, badai itu kamu kelola, saudara. Ya, sehingga kamu bisa melindungi dirimu dan melindungi orang yang bersama dengan kamu. Kayak saya. Saya ini mengelola badai. Ya kan? Wah, itu heboh sekali. Judul. Di DPO. Itu adalah badai. Lalu saya kelola badai itu. Karena saya punya cinta. Saya punya hati yang murni. Badai itu saya kelola sehingga orang-orang bisa bersama dengan saya dituntun oleh badai. Dan Anda komunitas ini yang bersama dengan saya, kita ini sedang dituntun oleh badai itu. Sehingga kamu tahu level kerohanianmu sampai di mana. Ya kan? Yang senggol bacok, yang suka fitnah-fitnah, yang mutungan, yang keras kepala. Kamu jadi tahu ukuranmu karena ada badai itu. Ya, karena ada badai itu, kamu jadi tahu ukurannya. Jadi jangan takut dengan badai. Dia akan menuntunmu karena itu adalah hadirat Tuhan sendiri yang bersama menuntun kita. Yang penting, saudara, responnya, hatinya, melekat kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan, jangan pernah lepas. Tuhan Yesus memberkati.